Halo semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Invest Saham. Jadi pada video kali ini kita akan membahas penurunan yang terjadi di saham UNVR atau Unilever dan juga saham BTPS atau Bank BTPN Syariah. Nah, karena laporan keuangan kuartal 4 2023-nya juga sudah rilis, jadi sudah ada rekap guys ya untuk kinerja full year 2023. Jadi silahkan teman-teman simak videonya sampai akhir karena kita akan sama-sama belajar agar kita terhindar ya dari kerugian besar dalam investasi saham. Nah, tapi sebelum lanjut, silahkan teman-teman subscribe terlebih dahulu dan aktifkan juga lonceng notifikasinya, guys ya. Disclaimer on, video ini bukan ajakan jual beli saham, karena seluruh keputusan investasi tentunya menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing sebagai investor di pasar modal Indonesia. Oke guys, jadi permasalahan utama adalah di mana terkadang kita membeli sebuah saham itu tanpa analisa yang cukup dalam guys ya. Sehingga sering sekali kita pun ya atau investor pemula itu banyak yang terjebak di saham yang sebenarnya kinerjanya itu terus turun. Dan hal ini pun sangat berbahaya dan sudah terjadi juga ya di dua saham yang akan kita bahas yaitu saham UNVR atau Unilever dan juga BTPS atau Bank BTPN Syariah. Jadi teman-teman harus berhati-hati nih agar terhindar ya dari kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan oleh investor lainnya yang ibaratnya punya pengalaman tidak mengenakan gitu guys ya. Nah, kalau misal teman-teman terjebak di saham-saham yang ibaratnya terus turun, pastinya teman-teman akan rugi waktu, rugi modal atau rugi uang gitu guys ya, dan juga rugi peluang atau nanti teman-teman akan melewatkan kesempatan-kesempatan emas di saham lainnya. Nah, jadi agar kita terhindar dari kerugian-kerugian tersebut, kita akan bahas penyebab dan juga solusinya pada video kali ini. Yang pertama, hindari saham yang laba bersihnya terus turun. Nah, kita ke saham Unilever dulu. Untuk saham Unilever Indonesia atau UNVR ini mencatatkan laba bersih ya sebesar 612 miliar rupiah pada kuartal 4 2023 yaitu turun ya 57,2% secara kuartalan dan turun 18,7% secara year on year-nya. Dengan pendapatan atau revenue yang juga turun minus 20,6% secara kuartalan dan 16,3% secara year on year ya menjadi 8,11 triliun rupiah. Nah, teman-teman perhatikan sejak tahun 2021 saham Unilever ini laba bersihnya terus turun guys ya secara tahunan. Tahun 2021 laba bersihnya 5,7 triliun, turun di tahun 2022 menjadi 5,3 triliun dan di tahun 2023 juga turun lagi menjadi 4,8 triliun. Ini tidak terlepas ya dengan produk-produk yang dijual oleh Unilever itu sebenarnya di pasaran itu sudah kalah gitu guys ya. Baik dari sisi harga ya kalau misal teman-teman bandingkan produk-produk Unilever dengan produk pesaingnya itu lebih mahal produk Unilever. Jadi kemungkinan besar ya karena rumah tangga itu mereka mencari harga termurah atau mencari diskonan gitu guys ya. Makanya produk-produk Unilever ini sebenarnya sudah kalah gitu di pasaran ya. Lalu untuk saham BTPS. Nah, BTPS juga mengalami penurunan laba bersih yaitu sebanyak minus 39% secara year on year ya pada 2023 imbas lonjakan beban provisi. Di mana beban provisinya juga naik di sini guys ya menjadi 38,1% secara kuartalannya. Nah, jadi untuk BTPS juga ini penurunan labanya ya lumayan cukup dalam ya untuk kuartal 4 juga turun, untuk full year 2023 juga turun dari 1,7 triliun menjadi 1 triliunan. Nah, jadi guys, untuk BTPS sebenarnya saya sempat ya pernah masuk gitu guys ya di saham BTPS itu di pertengahan tahun 2023 lalu. Saya masuk di sekitar harga 1.900-an dan waktu itu turun ke 1.800 ya. Nah, waktu itu saya sempat melakukan averaging down karena saya melihat ya ada potensi nih, ada potensi ya untuk saham BTPS ini wah ternyata kayaknya bisa naik gitu guys ya. Nah, tapi waktu naik ya ke level 2000 sekitar 2000-2100-an. Nah, itu saya ibaratnya sudah melihat nih ada tanda-tanda yang tidak mengenakan gitu guys ya di saham BTPS ya. Banyak yang berdebat lah ya. Ada yang bilang BTPS bagus, lalu ada yang mengemukakan fakta-fakta bahwa saham BTPS ini ternyata ya tidak sebagus valuasinya gitu guys ya. Ya mungkin valuasinya masih murah ya untuk BTPS, tapi ternyata kinerjanya kurang bagus gitu guys ya. Makanya waktu itu saya mumpung ya lagi hijau, mumpung lagi profit, ya saya take profit aja di 2.200 waktu di pertengahan tahun lalu gitu guys ya. Nah, jadi ini menjadi pembelajaran kita bersama lah ya. Jangan sampai kita terjebak gitu di saham-saham yang laba bersihnya turun terus. Ya, lalu kita akan lanjut. Yang kedua, saat kinerja turun maka harga saham pun biasanya akan anjlok. Ya, ini sudah terbukti juga nih di dua saham ini, Unilever dan juga BTPS. Ya, jadi kalau misal teman-teman perhatikan
Kalau misalkan untuk Unilever ya, di 1 minggu terakhir ini sudah turun 10%, 1 bulan terakhir ini turun 15%, di 3 bulan terakhir Unilever turun 17%, lalu di 1 tahun ya, kalau misalnya teman-teman investasi selama 1 tahun di Unilever, ini sudah turun 35%. Sedangkan kalau misalnya teman-teman investasi di Unilever 3 tahun, ini pun turunnya lebih dalam yaitu 59%, sedangkan 5 tahun yang lalu ini ya, kalau misalnya teman-teman investasi selama 5 tahun, maka uang teman-teman akan hilang sekitar 70%-an. Dan per hari ini, saat video ini dibuat pun, Unilever masih melanjutkan penurunannya. Ya. Nah, jadi kalau misal teman-teman investasi di Unilever selama 5 tahun dengan uang 100 juta, maka teman-teman minusnya 70% dan uang 100 juta itu tinggal sisa 30 juta aja. Wah, ini kan kita udah rugi waktu, kita udah rugi modal gitu guys ya. Kita juga rugi kesempatan ya, kita bisa masuk di saham-saham yang lain gitu guys ya, yang bagi dividen lebih besar ataupun yang kenaikannya kencang gitu guys ya. Nah, ini pastinya kita akan mengalami kerugian yang cukup banyak gitu ya, dan bisa saja mental kita pun akan terdistract seperti itu atau akan terganggu lah ya. Jadi mental health kita akan sedikit tergoyahkan ya, dan bisa saja cut loss gitu guys ya, bisa saja cut loss ya. Teman-teman mungkin nggak sanggup ya melihat minus sebegitu dalam, jadi bisa saja melakukan cut loss dan bisa saja teman-teman juga nantinya kapok gitu guys ya dalam investasi di saham. Padahal ya cara yang paling ibaratnya low risk gitu guys ya untuk menambah kekayaan kita dari passive income adalah ya dengan investasi saham. Karena investasi saham itu dia ada wujud fisiknya, ada perusahaannya, dan juga ada dividennya, seperti itu. Meskipun Unilever ini dia rutin bagi dividen, tapi saat kinerja turun ini guys ya yang kita garis bawahi. Saat kinerja turun, maka harga saham pun berpotensi untuk anjlok seperti itu. Jadi hati-hati ya kalau misalnya teman-teman pegang saham yang laba bersihnya turun terus, ini punya potensi bisa anjlok juga seperti itu. Lalu untuk BTPS, nah BTPS ini sebenarnya dia lebih volatil ya. Dia berbeda dengan Unilever. Kalau Unilever kan dulu dia itu hype banget gitu guys ya, menjadi salah satu saham yang diagung-agungkan, menjadi salah satu saham favorit seperti itu. Jadi sempat naik tinggi juga ya untuk Unilever dan dia turun terus. Sedangkan untuk BTPS dia karena kinerjanya juga naik turun gitu guys ya, maka harga sahamnya pun ya kadang naik, kadang turun gitu guys ya. Nah, teman-teman perhatikan di 1 minggu terakhir BTPS turun 10%, di 1 bulan terakhir BTPS turun 18%, di 3 bulan terakhir turun 14%, 1 tahun terakhir turun 43%, dan puncaknya di 3 tahun terakhir itu masih mengalami penurunan 57%. Sedangkan di 5 tahun terakhir karena memang harga sahamnya naik turun dan volatil gitu guys ya, jadi penurunannya hanya 28% aja. Tapi anggaplah penurunannya 57%. Nah, berarti teman-teman kalau misalkan investasi di BTPS dengan uang 100 juta, itu tinggal sisa 43 juta aja. Ini kan kerugian juga gitu guys ya buat kita. Dan saya pun waktu itu bersyukur gitu ya, udah bisa take profit lah di saham BTPS, dan ibaratnya hanya sebagian aja ya dari total portfolio saya dan tidak mengalami kerugian dalam seperti itu. Itu saya sangat bersyukur guys, bisa exit ya dari saham BTPS. Kita lanjut ya ke poin yang ketiga. Jadi gimana nih ya, carilah saham yang lebih baik di sektornya. Misalkan saham Unilever. Mungkin teman-teman tergoda ya dengan Unilever karena harga sahamnya turun. Wah, ini kayaknya bisa naik gitu guys ya. Akan ada potensi rebound seperti itu. Tapi ternyata dia malah lanjut turun dan turun terus. Kalau misal kita perhatikan dari kinerja juga dia terus turun, kita lihat dari valuasi juga ternyata masih mahal ya. PBV-nya di angka 32 kali dan PR-nya di angka 23 kali. Lalu apakah kita tidak mencari saham yang lebih baik di sektornya? Nah, tentunya kita harus mencari saham yang lebih baik gitu guys ya. Kalau misalkan di sektor consumer good ya atau produk-produk makanan, ya sebenarnya ada saham yang lebih baik dari Unilever. Saya kasih contohnya itu adalah Indofood atau INDF, di mana laba bersihnya diproyeksikan akan naik guys ya dari tahun 2022 lalu dari 6,3 triliun menjadi 9,4 triliun. Lalu dari sisi rasio keuangan juga DER-nya tidak terlalu tinggi guys ya, sedangkan untuk Unilever ini debt to equity ratio-nya sangat tinggi. Lalu dari sisi valuasi juga INDF ini lebih murah dibandingkan Unilever, PER-nya di angka 5 kali dan PBV-nya di angka 0,96 kali. Jadi ada prinsip gitu guys ya yang dikemukakan oleh Warren Buffett ya, never lose your money. Itu pun um, nasehat ya dari ayah saya pribadi gitu guys ya. Kalau misalkan mau investasi, kamu harus belajar benar-benar, kamu harus mempelajari semuanya ini ya investasi ini
sampai kamu benar-benar bisa mendapatkan keuntungan dalam investasi itu. Jadi jangan sampai uang yang kamu masukkan ke dalam saham, ya jangan sampai uang investasi kamu itu tergerus seperti itu. Makanya saya terus mempelajari gitu guys ya, bagaimana sih caranya agar kita bisa terhindar dari kerugian-kerugian yang ada di saham. Salah satunya adalah di video ini saya sudah ibaratnya menjelaskan gitu guys ya ke teman-teman. Jadi ingat guys ya, never lose your money ya, dalam investasi saham ini sangat penting. Lalu poin yang keempat, carilah saham yang terbaik di sektornya. Nah, kalau misalkan tadi yang lebih baik, kalau ini yang terbaik. Karena Bank BTPN Syariah ini ternyata tidak lebih baik daripada saham-saham perbankan lainnya yang ada di Indonesia. Bahkan jika teman-teman bandingkan dengan Bank Danamon atau Bank Mega sekalipun, seperti itu. Nah, lalu saham apa nih yang terbaik di sektor perbankan? Nah, teman-teman harus lihat ya bahwa banyak sekali perbankan-perbankan di Indonesia ini yang sebenarnya fundamentalnya bagus, labanya selalu naik, lalu selalu mencatatkan all time high. Apakah teman-teman nggak tergiur gitu guys ya dengan saham-saham yang dia selalu all time high seperti BBRI, Bank Mandiri, BBCA, BBNI, lalu BNGA ini karena belum rilis ya guys ya untuk laporan keuangannya, jadi belum dimasukkan, dan ada BRIS juga ya, ada NISP juga di sini ya, BNGA pun ya sebenarnya ada potensi untuk mengalami kenaikan ya dari sisi laba bersih. Nah, tapi untuk BTPS gitu guys ya, kalau saya sih disuruh masuk lagi ke BTPS, wah saya big no gitu guys ya. Enggak lah ya, saya lebih baik ibaratnya nyangkut di BBRI lah daripada nyangkut di BTPS seperti itu. Kalau nyangkut di BBRI kita masih tenang ya, kita masih bisa averaging down, kita masih bisa santai gitu guys ya. Tapi kalau misalkan nyangkut di BTPS, wah tahun depan gimana nih gitu ya, malah kitanya nggak tenang gitu guys. Jadi ya carilah saham yang terbaik di sektornya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau beli saham sektor apapun ya, misalkan saham sektor poultry seperti itu atau ayam gitu ya, peternakan ayam. Nah, teman-teman cari yang terbaik dulu, lalu teman-teman lihat juga secara pergerakan harga ya, seperti apa pergerakan harganya, kenapa dia naik, kenapa dia turun. Nah, teman-teman cari yaitu beritanya, cari katalisnya agar teman-teman itu dapat pandangan yang jelas seperti itu guys ya, terhadap saham yang akan teman-teman beli seperti itu. Lalu ada beberapa poin penting lainnya ya guys ya, ini harus diperhatikan. Yang pertama adalah faktor laba bersih. Kenapa kita selalu bahas net income, kenapa kita selalu bahas EPS, dan ketika kita melihat harga wajar ya, mencari harga wajar pun kita menggunakan laba bersih dan juga EPS-nya. Ya karena ketika net income ini tumbuh, maka harga saham ini akan naik ya ketika rilisnya laporan keuangan. Contohnya di saham Inco, kemarin sudah kita bahas Inco, di mana untuk laporan keuangan Inco itu laba bersihnya naik ya sekitar 34,7%-an. Nah, itu bisa menaikkan harga saham Inco yang tadinya dia terjatuh gitu guys ya, harga sahamnya anjlok. Nah, tapi karena ada rilis laporan keuangan yang ibaratnya bagus ya, jadi Inco-nya bisa naik seperti itu. Dan kalau misalkan laba bersihnya naik, perolehan EPS-nya otomatis akan naik dan ada potensi dividennya pun lebih besar lagi seperti itu. Lalu poin kedua adalah pertumbuhan kinerja perusahaan ya guys. Ini harus teman-teman perhatikan ya agar ibaratnya teman-teman berinvestasi itu di saham yang bagus seperti itu. Lalu kita harus menganalisa makro dan juga mikroekonominya. Nah, kira-kira di tahun 2024 ini saham-saham apa nih yang akan bagus ya, saham-saham apa yang akan naik? Oh, The Fed akan menurunkan suku bunga. Kira-kira saham apa nih yang akan naik? Itu sudah kita bahas semua di channel Invest Saham ini. Silahkan teman-teman cari videonya guys ya di playlist kita. Lalu dividen, ya dividen ini karena sebagai pengaman dan juga keuntungan ekstra. Tapi tetap ya, poin yang paling penting adalah laba bersih dulu ya. Ini harus diurutkan. Yang pertama laba bersih dulu, yang kedua adalah pertumbuhan kinerja perusahaan, lalu yang ketiga adalah makro dan mikroekonomi, yang keempat baru dividennya, seperti itu. Karena dividen ini kan sebagai pengaman ya dan juga keuntungan tambahan ya selain dari capital gain dan juga kalau misalkan ada dividen nanti kita bisa compounding nih, kita bisa mendapatkan keuntungan dari efek bola salju atau compounding interest seperti itu. Lalu gimana nih kalau misalkan sudah terlanjur salah beli saham atau misalkan wah saya tergiur saham gorengan, saya nyangkut misalkan minus jutaan gitu ya di saham gorengan. Itu banyak yang mengalami gitu guys ya, dan saya sering lihat baik itu di grup saham gitu guys ya. Banyak sekali teman-teman yang terjebak di saham gorengan ya, atau fundamentalnya jelek ataupun ya kinerjanya sedang turun seperti itu. Yang pertama, jika sahamnya rutin bagi dividen dan bukan saham gorengan, tapi memang kinerjanya sedang turun dan kita salah beli gitu guys ya, maka yang bisa menaikkan harga saham tersebut hanyalah technical rebound.
dan juga sentimen seperti itu. Jadi ya kalau misalkan seperti BTPS, seperti Unilever ya yang bisa menaikkan harga saham kedua saham tersebut ya, Unilever dan BTPS itu hanya technical rebound, yaitu adalah harus adanya akumulasi. Ya ini kan sedang didistribusi nih guys ya. Dananya sedang keluar nih, ya dia sahamnya sedang dijual gitu ya. Sedang didistribusi, sedang banyak dijual. Nah, jadi yang bisa menaikkan harga saham BTPS dan Unilever hanyalah technical rebound dan itu harus ada akumulasinya juga seperti itu. Lalu karena ketika laba bersihnya turun ya dividennya pun akan lebih kecil gitu guys. Dan ini sangat-sangat bisa membuat sebuah saham itu anjlok gitu. Lalu yang ketiga, pindahkan ke aset yang lebih baik. Nah, tentunya kalau misalkan teman-teman ya lagi floating loss ya di saham yang secara fundamental jelek, lalu teman-teman untuk averaging down pun mungkin tidak ada case-nya gitu guys ya. Nah, teman-teman berharap technical rebound dengan menyimpan saham tersebut itu sebenarnya sah-sah aja gitu guys. Ya, apalagi sahamnya rutin bagi dividen. Tapi kalau misalkan ada saham yang menurut teman-teman lebih baik dan lebih menarik dan punya potensi untuk naik tinggi, ya teman-teman boleh-boleh aja untuk pindahkan aset ke saham yang teman-teman nilai lebih baik itu. Kalau saya pribadi sih seperti itu guys ya. Misalkan seperti ini. Misalkan saya masuk di sebuah saham, ya lalu saham tersebut ada kasus, misalkan kasus korupsi gitu guys ya, yang membuat saham tersebut rugi banyak gitu ya. Lalu tiba-tiba esok harinya saham tersebut turun misalkan 10%. Saya lebih baik cut loss 10% daripada saya tetap diamkan dananya di situ dan nantinya turun lebih dalam lagi gitu guys. Jadi kalau saya sih lebih baik pindahkan aset ke saham yang lebih baik karena di IHSG ini sebenarnya banyak gitu guys ya saham-saham yang punya potensi bagus dan juga lebih baik lagi. Lalu yang terakhir adalah averaging down ya. Tentang averaging down ini bisa dilakukan ketika ada potensi kinerjanya akan terus membaik. Nah, kalau misalkan kita lihat Unilever dan juga BTPS, apakah ada potensi kinerjanya membaik? Untuk jangka pendek sebenarnya belum ada. Ya, untuk jangka pendek ya setahun 2 tahun ini kayaknya belum ada gitu guys. Tapi kita akan tetap pantau ya saham-sahamnya. Nah, kalau misal teman-teman nyangkut di saham seperti ini, bisa melakukan averaging down ya, karena sahamnya pun rutin bagi dividen dan tunggu technical rebound-nya, seperti itu. Jadi untuk averaging down pun nggak bisa asal gitu guys ya, harus membeli di harga yang terendahnya, gitu. Jadi, kalau untuk saham gorengan ya teman-teman averaging down ya itu sebenarnya sama aja dengan buang-buang duit gitu guys. Jadi kurang efektif dan sebenarnya tidak disarankan juga. Makanya ya kalau saya pribadi sih saya lebih suka membeli saham bagus di harga murah seperti itu. Jadi fokusnya ke saham bagus aja. Oke guys, daripada kita salah beli saham maksudnya ya, daripada kita salah beli saham dan resikonya besar dan bisa rugi waktu juga, rugi uang dan juga rugi kesempatan, lebih baik kita analisa bareng-bareng nih saham-saham yang berpotensi akan bagus di tahun 2024 dan teman-teman silahkan tonton aja video-video di channel Invest Saham ini dan jadikan video-video kita ini sebagai second opinion. Misalkan kita bahas PTBA, jadikan sebagai second opinion. Lalu kita bahas BSSR, itu pun teman-teman jadikan referensi gitu guys. Dan lihat juga pendapat-pendapat analis lainnya terhadap saham-saham yang teman-teman pegang. Oke guys, terima kasih sudah menonton channel Invest Saham. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.